Divisi 1. Let the match begin. Let's go, kita terbangkan langsung untuk round kita yang pertama di Bermuda, di mana kali ini pesawatnya bakal bergerak dari area utara dari minimap dari Shipyard menuju ke Sentosa. Dan seperti biasa EVOS berada ataupun turun di tempatnya sendiri. Begitupun dengan The Prime langsung masuk menuju ke area observatory. Lalu ternyata di area tim yang lain juga First Riders masih ingin menguasai area Bima Sakti dan juga Katulistiwa. Tapi sebenarnya walaupun kali ini masih pada di rumahnya masing-masing antara dari The Prime dan mereka sih benar-benar bersinggungan ya dari segi drop pointnya. Kemungkinan bisa terjadi kalau misalkan mereka ntar bakalan moving untuk ke tempat kedua dari rotasinya, mereka masih bisa untuk ketemu. Dan kali ini di tempat pertemuan biasanya antara TP dan juga EVOS udah ditempatin sama anak-anak dari First Rider. Betul. Dan melihat juga di arah Captain yang biasanya dihuni sama Onyx, di sini sudah ada dua tim juga yang mengarah menuju ke arah Captain. Dimana ternyata kali ini GWP masih terbang penerbangan, dan ternyata Mr. Ari berhasil dapatkan oleh Koja dengan para kali ini bakal langsung terending kah? Karena kesulitan juga untuk GGWP masih coba untuk diselamatkan terlebih dahulu, tapi masih ada Shield dari Chrono yang berhasil melakukan reviving menuju ke arah salah satu player dari GWP ini spot. Dan ternyata dari Aero pun tidak mau, tapi ternyata di arah lain The Prime berhasil mendapatkan satu player dari EVOS. Tentunya ada Sam 13 yang berhasil untuk di take down, oh baby. Walaupun sebenarnya tadi gue sempat ngelihat kalau misalkan anak-anak EVOS itu lebih nempatin dari sisi bullseye ataupun seeker. Tapi kali ini kok TP-nya udah nyampe juga kali ini di bullseye, dan mereka bahkan Sam 13 tadi masih berhasil dikenok. Harusnya masih bisa di revive kali ya. Dan sudah ada perjalanan untuk melakukan reviving sepertinya dari Mr. 05, tapi cukup sulit juga karena memang posnya benar-benar diawasin. Dan kali ini sudah terkena tembakan juga di sana, rupanya Sam 13 sudah menjadi orang pertama yang dipulangkan menuju ke lobby. Ini dari The Prime pun ternyata melakukan perpindahan tempat cukup cepat dari observatory, sudah berada di air blue zone juga. Tapi ternyata dari EVOS juga masih belum mau untuk melakukan mundur. Dan ternyata dari The Prime-nya sudah mulai keluar dari area bullseye-nya itu sendiri. Dan Abu yang sudah berada di depan, dia udah nggak bakal bisa ngelihat siapapun di rumah beton ini ya. Ya, walaupun sebenarnya tadi titik kenoknya adalah dari Sam 13, dia harus kenok dan itu masih di tempat yang open field banget. Tapi kali ini Abu juga yang sebenarnya udah sampai banget di bawah rumah beton yang ditempatin tadi sama anak-anak The Prime, Abu juga nggak bisa langsung greedy untuk ngeracing ke arah dari rumah betonnya. Karena mau nggak mau para player dari EVOS itu masih ada di pinggiran CPR. Jadi nggak akan ada yang nge-backup Abu. Keputusan yang baik juga yang diambil sama Abu buat menahan diri di situ terlebih dahulu, karena kalau misalnya kita lihat ternyata The Prime udah dapat satu kill, dia objektif untuk mungkin ngarahin untuk cari tempat kali tempat untuk nahan, untuk saving dulu, karena balik lagi ini fase playoff dan tadi change-nya kita udah ngomongin banyak banget ya Bigan. Mati banget dah. Dan kalaupun dari EVOS-nya tadi melakukan komit untuk menyerang secara quantity player itu udah jelas kalah ya, 3 lawan 4. Dan ya mumpung masih di early juga, masih 12 tim yang hidup, zona pertama pun bahkan belum muncul. Jadi better untuk semuanya dari TP sendiri, dari EVOS-nya itu sendiri melakukan fase looting dan mengumpulkan resource sebanyak-banyaknya untuk dibawa menuju ke late game. Termasuk dari Aero dan GGWP yang tadi sempat saling mengeluarkan tembakan, juga mereka lebih fokus untuk melakukan lootingnya terlebih dahulu. Nah, karena tadi kalau misalnya gue lihat dari Aero yang lain itu mereka tuh udah ada di dalam Cape Town. Sedangkan dari Koje sendiri dia tadi masih sendirian ada di depan gitu kan, yang lagi coba untuk nembakin sampai akhirnya ya udah lebih baik juga pasti regroup dulu. Apalagi kita ini ngomongin playoff tadi udah dibahas lumayan panjang. Ini change-nya untuk ke depan dan ke depannya lagi itu luar biasa. Kita kali ini dalam satu fase playoff, dalam satu match day-nya untuk Free Fire Master League Season 3, kita untuk mempertaruhkan dua hal. Dari FFM dan juga FFML. Jadi mau nggak mau, hanya ditentukan oleh 6 ronde pada malam hari ini. Hidup dan mati. Masih mau ada di divisi 2 atau turun ke divisi masih ada mau divisi 1 atau turun ke divisi 2 nih. Aduh, ngeri banget. 6 match, makanya buat kalian yang sekarang lagi nonton jangan lupa langsung di-share ya pastinya ya. Live streamnya sekarang juga kita ramaikan. Dan atau mungkin kalian bisa komen yang di rumah, kira-kira siapa nih
tim yang bakalan lolos, tapi bakalan ada tim fight seperti Abigail. Ini dia lagi-lagi Rosugo bertemu dengan rivalnya Kings Esports yang ternyata menyerang masuk menuju ke area Rim 6 Village di pinggiran zona kali ini. Straw Hat kali ini yang sudah mulai masuk mengejar keberadaan seorang Adam. Bisa terlihat batang hidungnya sudah didrag ke atas, tapi tombol tembaknya nggak kepencet. Sama-sama menyalakan Chrono, ternyata Straw Hat berhasil didapatkan. Masih ada proyektor seorang Wino juga berhasil mendapatkan Adam di sana. Sama-sama terkena down. Ajix dari sebelah kanan kali ini dari Handful sebelah kiri, dan ternyata masih bisa untuk diselamatkan kembali. Ajix lawan Bayon dengan roll, tapi Ajix terkena perfect shot. Wayne terkena kembali. Masih ada Rehan 2 lawan 1 di sana. Von hati-hati di belakang, masih ada juga. Ternyata kali ini kita melihat Kingsnya Mora berhasil disungkurkan. 2 orang lagi, masih 3 lawan 2 kali ini. Dari Strawet juga menembak, masih menuju ke arah lawan-lawannya. Akan ke depan, tapi kali ini Strawet dapat 1, menyisakan Roll sendirian. Rolls akankah bisa melawan para player Songgo? Papasan lah kok malah kayak gitu. Von nya bakal berkejar, tapi ternyata Rolls ditembak dari belakang dan Rosugo berhasil memenangkan pertempuran. Mamai. Aduh, ngeri banget. Itu tadi posisinya Kings itu ketika mereka masuk itu bener-bener masuknya tuh nggak barengan. Ya. Jadi kayak misalkan kita bisa lihat ada satu player yang harus terculik duluan. Terus tadi kita juga ada lihat kalau nggak salah tadi Straw Hat ya, yang dia udah sampai duluan lebih dekat ke arah Rim 6 Village, dan dia tadi ngelihat musuh, dia sempat langsung open fire, musuhnya punya Chrono. Walaupun sebenarnya dari Straw Hat sendiri dia juga udah coba untuk pasang Chrono, tapi apalah daya, dia coba untuk maju lagi dan akhirnya harus ke open fire, karena kalau misalnya kita lihat kali itu tadi posisi dari Rosugo yang nembakin 2 player ke arah Straw Hat. Iya, betul. Dan jadi kali ini anak-anak dari Kings masuknya juga nggak berbarengan. Untuk match pertama kali ini Kings harus ditumbangkan di peringkat 12, tapi tenang ya. Masih ada 5 match. Tapi memang itu 5 round kesempatan terakhir, nggak ada lagi match day selanjutnya. Nggak ada, harta tahta Free Fire pokoknya. Harta tahta Free Fire banget. Tapi yang gua salut adalah pergerakan dari Adam yang melihat berada di garis penyerangan paling depan. Dia nggak buru-buru untuk menahan pergerakan dari King sendiri. Justru dia melakukan buying time, mundur, regroup ke teman-temannya, sehingga membuat Straw Hat maju masuk menuju ke pertahanan dari Rosugo. Itu jebakan yang apik banget sih. Adam tuh kalau misalnya kita ngomongin juga soal kompetitif ya untuk ranah Free Fire. Ini satu player yang sebenarnya udah lama banget melanglang buana di kompetitif ya. Dari segi pengalamannya juga udah benar-benar luar biasa dari seorang Rosugo Adam. Tapi kayaknya kali ini kita bakalan berpindah ke dari GGWP ya, yang ternyata sebenarnya mereka nggak jadi tim fight tadi bersama dengan Aero, dan kali ini udah langsung menuju aja ke arah dari Mars Electric. Ada siapa tuh di atas di minimap? Bigetron ya? Biasanya sih ada Bigetron sih ya. Biasanya ada Bigetron, dan di sebelah kanannya pun di area Pocinok di sana sudah ada para player dari First Riders yang sudah melakukan fast lootingnya di 2 area sekaligus, di Bima Sakti dan juga Katulistiwa. Dan ternyata sudah mulai bertembak oleh Dark Hole. Kalian 249-nya senjata Rembo dikeluarkan menuju ke arah GGP ID yang ternyata berhasil mendapatkan komponnya di rumah L antara Pocinok dan juga Bigetron. Justru kalau menurut gua untuk GGWP itu sendiri, kalau misalkan zonanya zona kedua atau zona ketiga sudah tertarik menuju ke area tengah dari Pocinok, mengundang para player dari Bigetron Beat untuk masuk. Kalau misalkan Bigetron memilih jalan masuk menggunakan kompon dari rumah L ini. Ya, dan sedangkan kalau dari GGWP sendiri bakalan coba untuk mundur atau mungkin bergerak ke arah kanan, itu pasti bakal sulit karena tempat posisinya open field banget, tapi mau berhasil mengknop bahkan ngending seorang Mister 05 Bigan. Gak di end, gak tapi kali ini bahaya untuk EVOS, di mana Street juga tertembak, di mana Abu kali ini berada dalam posisi berbahaya, berpindah ataupun ternyata terpisah rumahnya kali ini antara Abu dan juga Street. Harapan terakhir dari EVOS Esports tentunya, tapi Abu kali bakal dikejar oleh seorang Razor di kolong jembatan, masih belum ada, tapi Abu kali ini gak kedengeran stepnya di bawah. Jor gak kelihatan, tapi ternyata Abu sudah mulai di take down oleh Borgais dengan MP5-nya, dan ini sudah tidak bakal tertolong lagi, menyisakan Street sendirian dari EVOS yang sudah ternotis posisinya, sudah bakal dikejar saja oleh Razor karena memang itu sudah 1 player terakhir. Bom juga sudah mulai disiapkan ke depan, akan meledak di depan sana. Street langsung terpulangkan oleh Dranix Esports. Untuk kali ini peringkat 11 ya ternyata EVOS Esports. Tapi sepertinya nggak bisa nahan nafas ya. Ini kita bisa lihat kalau misalnya First Rider juga masih berada dari sisi Pocinok itu sendiri. Kalau misalkan kira-kira First Rider harusnya udah mencium aroma-aroma pertempuran ya. Tapi kali ini ada juga TP yang masih main di luar zona, dan ini dia masih bakalan ribut lagi sepertinya anak-anak Dranix, karena
dan berhasil mendapatkan Maung. Langsung bakal di ending di sana seorang Maung, tapi masih ada satu obstacle juga yang menghalangi vision dari Flash Rider untuk melakukan ending, malah ternyata zonanya tumben-tumben banget nih. Tapi emang mereka kumpulnya di arah pojok kanan bawah dan zonanya memang selalu mengarah menuju ke perkumpulan yang ada. Oke, pojok kanan bawah, tapi ternyata Dranik sendiri yang tadi coba untuk dia sama First Rider nggak mau mutusin untuk team fight. Dia juga udah punya tabungan 3 untuk match pertamanya. Gue rasa keputusan yang baik juga yang diambil sama anak Dranix. Dan soal ngomongin team fight tadi juga, kalau dari seorang Abu ketika tadi dia mutusin untuk dia nggak turun ya, tapi dia terkena knockdown ya. Emang dia udah nggak punya glue wall di sana. Jadi kayak glue wall di Free Fire yang sekarang itu udah kayak apa ya? Satu hal yang benar-benar kebutuhan pokok banget, dan seorang Abu juga nggak punya itu. Dia coba untuk lari ke bawah, dan ketika dia ditembakin juga udah nggak bisa masang glue wall sama sekali. Iya, sekalipun punya di area yang seperti itu curam banget, pemasangannya pun gak bakal sempurna untuk melindungi tubuhnya itu ya. Udah memang jadi jatuhnya hitam di atas putih. Abu sudah benar-benar ada di tangannya Dranix ya, dan itu bakal jadi sulit juga. Dan di sini ada Boom yang sudah mengeluarkan satu UAV lightnya yang tentunya akan membantu kalau misalkan dari UAV-nya bergerak menuju ke arah jembatan, karena di sana ada para player dari Aero. Kalau yang gue lihat kayaknya dari kedua tim ini sudah saling menotis satu sama lain ya. Ya, karena kalau misalnya kita lihat tadi ada sempat satu orang Aero ya yang kayaknya coba untuk ngintip. Ada kapten Alek yang coba ngintip-ngintip, kayak ada moving tuh di atas bukit. Tapi harusnya dari sekarang sih kita masih belum bisa ngelihat kalau misalkan anak-anak Aero mau coba untuk team fight. Tapi dari satu posisi yang bisa kita ambil, posisi Aero itu benar-benar gak enak banget, karena dia benar-benar berada di ujung zona, dan itu jembatan, sedangkan Sentosa kayak yang kita tahu di luarnya, apalagi untuk zona-zona yang sekarang itu yang nunggu tuh, aduh, udah jadi penunggu pasti. Iya, emang bahayanya kalau misalkan zonanya udah keluar dari Sentosa dan satu-satunya jalan untuk mereka masuk ke dalam zona adalah lewat jembatan. Kalau nggak berenang ya. Kalau nggak berenang, sedangkan kalau misalnya kita ngomongin soal jembatan dan juga berenang, atau mungkin zipline ya. Tapi kalau zipline yang kanan nggak bisa juga. Kalau zipline yang kiri ada GGWP. Betul. Dan itu bakal jadi sulit juga untuk Aero. Tergantung mereka bakal nge-fight terlebih dahulu Boom di sana, ataupun Boom yang nge-fight menuju ke arah Aero. Jadi kalau menurut gue alangkah lebih baiknya, mumpung sekarang circle-nya juga masih belum gerak, di fight dulu dari sekarang daripada harus fight berbarengan circle. Tapi ada yang dempet-dempetan kayaknya kali ini, Bigan. Ada yang main di bukit-bukit menjelaskan pasal. Ternyata di sana ada Prime sudah mulai turun dari mobilnya sendiri, tapi ternyata ada Rehan terkena vehicle. Bakal langsung dibalaskan, tapi Adamnya juga harus sudah tersungkurkan dengan berarti seorang Gazel begitu saja, dan ternyata Rosso berhasil eliminasi karena pembagian posisi dari The Prime kali ini sangat-sangat matang, apik, ciamik, super bedah. Anak-anak The Prime lagi-lagi kill poinnya udah dapetin 4. Dia langsung dapetin sekaligus ya berarti ya. Satu tadi player EVOS yang ketika ada di bullseye. Tapi ini pastinya lagi-lagi poin tambahan buat anak-anak The Prime. Mengingat The Prime juga kita lihat penampilannya itu luar biasa juga ketika di fase matchday kemarin ya. Dan tadi sempat ada notif ke knockdown juga. Sepertinya ada team fight lagi untuk Sentosanya kali ini di circle pertengahannya. Itu dihuninya sama 3 tim loh. Ada Aero, ada Boom, dan ada juga anak-anak Aura. Ini artinya untuk zonanya yang ternyata masih ada di sekitar Mars Electric, untuk Bigetron Beat mereka tidak melakukan perpindahan tempat kemanapun. Itu artinya mereka hanya memaksimalkan resource yang dimiliki oleh mereka di area Mars Electric, lalu mendapatkan gloss dengan farming dari pet yang kita idam-idamkan, yang sering kita pakai juga, Mr. Weger. Ada Mr. Weger, jadi lebih tenang seperti. Tapi kali ini udah langsung dimulai team fight-nya. Digan ada Bunda juga Aura. Alnova di sana harus sudah terkena kalau serang dan langsung di end, bos. Gak end go, tapi ternyata dari para player Boom agak sedikit jauh, menyisakan 3 saja di sana, dan Aura berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Sementara itu mereka harus masuk ke dalam zona kedua tim yang kali ini sudah melakukan fight. Oke. Dan ternyata masih ditahan dari anak-anak Boom, nggak mau coba untuk ngerasing dulu ke arah dari anak-anak Auranya. Dan mereka ini dua-duanya sebenarnya posisinya sulit. Udah mau coba ya kali ini. Harusnya kalau lihat dari posisi E-Gaps, dia juga udah dapetin vision ke arah beberapa player dari Aura. Tapi untuk dari segi zipline lebih deket untuk anak-anak Boom, bisa coba untuk naik zipline. Tapi surprise, bakalan ditembakin banget sih pasti. Jelas. Dranix pun kali ini mendapatkan PR juga untuk masuk menuju ke dalam zona selanjutnya, dimanapun sudah ada para player di First Rider, dan sepertinya mereka bakal memilih jalan yang lain. Tapi di atas bukit sana sudah ada Bigetron, yang tentunya Bigetron Beat mereka harus menahan dari segala sisi. Setuju nggak sih? Pastinya ya. Dan
Ya udah bakalan ada yang ketemu, dan kalau misalnya ketemu ini bakalan surprise banget sih, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama gak tahu, tapi ada Post Nightmare yang dapetin banyak banget kill point. Apollo dengan M79 saya mematikan, tapi di sana ombak pun terancam, masih ada Shield Chrono juga yang masih bisa untuk dipasang besar di satu pulau juga, dan kali ini pertempuran di luar pun masih bisa terjadi. Joker melontarkan satu peluru pelotannya, Granik satu orang, tapi Jokernya juga terkena down. Masih ada dua orang, di arah lain juga masih ada Boom yang kesulitan masuk ke dalam zona. Souza melakukan jumpsuit, masih bisa dapat satu, tapi di atas depan juga masih ada satu orang. Souza sekarat, gak ada dua dipasang di sana. Souza masih bisa melakukan jumpsuit. Darkolnya di mana? Tapi kali ini guys, aduh, zona sakit, dan Souza berhasil untuk di-take down begitu saja. Masih ada Darkol yang menyelamatkan First Rider dari Dronix tentunya. Maybe pun masih berjuang di arah belahan bumi yang lain. Dari Boom tentunya yang menjadi harapan terakhir, dan ternyata Boom harus sudah tereliminasi begitu saja. Wah, ternyata ketika circle bergerak langsung banyak banget yang team fight, dan bahkan kali ini grenade-nya banyak banget. Deadly, aduh, Kapten Deadly sekalinya comeback dia langsung aja nge-spam grenade, mantap pisan. Langsung dapat satu tim sekaligus, tapi kali ini dalam waktu 20 detik. Seharusnya dari Aura memanfaatkan waktu yang ada untuk masuk ke dalam zona supaya tidak tergigit juga. Melihat di depan sudah ada para player dari The Prime yang akan menunggu. Ya, yang mana gue pengen nge-highlight Aura banget sih. Jadi kalau misalkan ngomongin Aura untuk Free Fire Master League Season 3-nya, ini tuh sering banget terjadi kalau misalkan Aura tuh struggle dalam setiap match day-nya. Beberapa match day Aura nih nggak begitu perform, sampai kalau misalkan kita ngelihat ketika match day pertengahannya, dia tuh peringkatnya tuh nggak begitu naik. Tapi ketika match day terakhir kemarin, Aura tuh bener-bener comeback banget dan luar biasa, sampai akhirnya ini ulang untuk playoff. Tapi banyak banget tim fight kali ini, Bigen. Cukup sulit juga kali ini untuk Aura, di mana di arah juga Bigetron yang berhasil mendapatkan zonanya, harus menahan pergerakan dari bos yang berada di bawah. Sudah tembak oleh Ancar dengan Dragon of Yams ke arah bawah. Di sana ada bos Nightmare, di mana kan juga berhasil masuk orang Souza di luar zona tadi, masih bisa untuk mendapatkan killnya. Apollo terancam, Anca masih belum melepaskan aimnya menuju ke arah bos Nightmare tentunya, yang masih bisa masuk menuju ke dalam zona selanjutnya, memasang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 glue walls tentunya, dan berhasil mendapatkan beberapa obstacle pohon kelapa di sana, dan ternyata zonanya masih belum jauh dari area Bigetron dan juga The Prime. Walaupun begitu, kali ini anak-anak Bigetron juga mereka harus benar-benar ada di nukik gitu, bukitnya. Jadi gue rasa untuk masang duel pun di situ juga bakalan susah banget. Jadi either mereka benar-benar turun ke arah bawah banget untuk datarannya, walaupun di sisi lain tadi Auranya harus eliminasi peringkat 5. Susah banget sih, Sentosa soalnya. Iya, susah banget, dan ya pilihan terakhir ya mengelimininasi diri sendiri daripada ngasih poin kill ke lawan-lawannya, karena emang kalau udah maju juga udah bakal disergap, dan diarahin ternyata Darkol berhasil dapat satu knockdown ke arah The Prime tentunya. Darkol yang masih bisa hidup, sementara itu Limzinya juga berhasil untuk di take down, dan bahkan langsung dikonfirm menjadi poin eliminasi. Satu poin tambahan untuk First Rider yang kali ini masih bisa untuk survive, tapi ada bom yang meleset menuju ke arah atas, nyasar di arah bawah. ID terkena knockdown, coba dibalas kalau serangan Regar. Satu buah dilemparkan, Aimgat, aduh, masih bisa, tapi Haida terkena down, dimasukin ke dalam Chrono. Aimgat masih bisa pasang satu gloss terlebih dahulu di arah atas. Bigetron binnya, aduh, mantul satu bomnya, dilemparkan lagi, masih bisa untuk mengulangi medical kitnya, di mana ID-nya juga masih bisa untuk selamatkan kembali. Bigetron di mana kali ini kan juga harus dipulangkan ke arah lobby. M79 Anca, tapi kali ini dari bot Nightmare masih bisa untuk melawan menuju ke arah Bigetron. 3 lawan 4, satu dengan seorang Alpha, seorang Virlet juga sekarat di take down begitu saja. Anca, Regan, dan juga Kojak masih ada. Aide dapat satu, tapi Regan juga berhasil di take down begitu saja. Masihkan Kojak sendirian dari Bigetron. Akankah ini menjadi mantap untuk Bigetron, karena dari bos masih mendapat momentumnya. Jika Apollo juga masih bisa diselamatkan, coba dihancurkan glowalnya, dan First Rider harus dipulangkan di posisi keempat. Dipelontarin tapi ternyata masih belum kena juga. Coba dihancurin, tapi Haide didapatkan oleh The Prime. Masih bisa dihancurin, tapi Aimgat masih belum bisa berhasil dapat knockdown-nya. Coba di First Rider terlebih dahulu, dan ternyata kali ini masih ada Chrono yang menghalanginya. Di dalamnya masuk, dan ternyata Bigetron Big Boss. Ini dia kalau semuanya didapatkan untuk The Prime Esports. The Prime. Buya untuk match pertamanya. Ternyata penampilan yang gahar aja untuk match day-nya itu masih belum cukup untuk The Prime. Untuk fase playoff, untuk match pertama, Buya diambil sama anak-anak dari The Prime Esports. Kesulitan dan perjuangan hari ini hanyalah